Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kali ini ada yang sangat-sangat menarik dan memang masih terkait dari kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada saat ini kita semua tahu bahwa kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto tengah berusaha memberantas kasus korupsi dan ada pemaparan menarik dari salah satu tim Presiden Prabowo Subianto yang berbicara terkait dinamika politik di Indonesia yang dimana ketika ada salah satu partai yang terus tidak terima dan mengutarakan kekecewaannya pada salah satu kader terbaiknya atau petingginya karena memang terjerat kasus suap yakni Hasto Kristianto, dan PDI Perjuangan ini terlihat sekali melakukan perlawanan yang sangat Spartan kepada pemerintah atau dalam hal ini kepada KPK dan beberapa pihak yang memang tidak suka dengan penegakan hukum yang ada, dan kita harus simak sampai tuntas. Jadi dan saya lihat udah mulai stres nih Bang. Tinggal kita kapan bawa dia ke rumah sakit bagian kejiwaan aja gitu, karena lama ini kan di dalam PDIP sendiri ya kan, kita nggak usah ngomong partai merah kayak apa, kayak PDIP sendiri sudah terbukti banyak keluaran sebagai alumni dari napi korupsi. Gitu loh. Jadi kalau Mama Sembilan ini nanti kena, ya memang mereka udah prediksi mereka pernah dapat duit nggak benar gitu loh, duit habis menggarung dari rakyat Bang, gitu loh. Ini bohong besar, tipu-tipu, omon-omon, dan dia ini nothing gitu loh. Ngapain kita mesti urusin beliau si Dedi gitu loh. Pak Jokowi lebih baik kan urus rakyat, ya kan, ngurus Pak Prabowo, Mas Gibran. Bahkan menghasut kepada presiden agar menghindar untuk berkomunikasi lagi dengan Pak Jokowi. Emang siapa dia? Itu nggak akan digubris juga oleh Presiden Prabowo? Ya nggak mungkin lah, jangankan dia, bosnya dia, ya majikannya dia, ya kan, mereka ini kan hanya petugas partai atau jongosnya Megawati Soekarno Putri, ya kan. Itu aja nggak didengar oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi, mau kau lagi. Iya kan? Itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Begini Bang, dia memfitnah bahwa ada utusan bertemu mereka, ya kan, Utusan khusus dari Pak Jokowi. satu gitu. nggak diperlihatkan videonya, terus nggak diberitahu namanya. Berarti ini apa? Ini kan bohong lagi yang kesekian. Seperti halnya kemarin Koni, kita tunggu videonya, ya kan, ternyata Koni terong ya kan, kita tunggu video. Jadi kita tunggu videonya, nggak muncul juga. Jadi sekarang ini sebaiknya supaya jangan menurut saya bikin gaduh yang nggak ada guna, fokus saja mereka di pengadilan Hasto. Buktikanlah, ya kan, orang-orang PDIP ini bahwa mereka ini bukan amatir, ya kan, atau hanya bisa menyebar hoax, memfitnah orang, menjelekkan. Tapi buktikan bersama tim hukumnya yang katanya hebat-hebat itu, buktikan bahwa Hasto bisa lolos dari jeratan tuntutan mengenai korupsi dan juga obstruction of justice. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, kalau dilihat Pak Jokowi reaksi kayak gitu, saya pikir hal yang manusiawi. Tapi kan selama ini juga Pak Jokowi baik-baik aja, happy-happy aja, hubungan dengan Pak Prabowo dan Pak SBY sangat solid, sangat baik. Mereka mau pisahkan nggak bisa, terus mereka kemarin mau melengsarkan, memaksakan juga nggak bisa, ya kan. Jadi menurut saya apa yang dilakukan mereka dengan fitnah-fitnahan ini, akhirnya kembali lagi masyarakat akan makin mencintai Pak Jokowi tentunya, bukan mempercayai mereka loh. Ya, jadi kalau saya pikir nggak perlu ditanggapin, karena memang namanya juga Dedi Sutrisno. Apa itu? Dedi Sutrisno, Dedi Stres, ya kan. Lihat aja Bang, kalau dia ngomong, ya kan, Dari Sitorus menjadi Dedi Sutrisno. Amarah, matanya melotot, ya kan, bukan jelek sekali gitu loh Bang. Ya kan, kita lihat mulutnya, ya untung kita nggak tahu ya, waktu ngomong tuh pasti mulutnya bau banget gitu loh.
ya kan, lihat aja giginya, ya kan, bekas-bekas kuning apa, habis ngerokok gitu kan. Jadi dan saya lihat udah mulai stres nih Bang. Nah, tinggal kita kapan bawa dia ke rumah sakit bagian kejiwaan aja gitu, karena bencinya, terus apa yang dia bicarakan juga semua bohong. Jadi termasuk omong-omong. akan ada 9 tersangka dari PDIP kalau Pak Jokowi dipecat itu, Bang Sil anggap itu juga bohong, omong-omong. Oh kalau itu mungkin mereka merasa, kan begini Bang, selama ini kan di dalam PDIP sendiri ya kan, kita nggak usah ngomong Partai Merah kayak apa, kayak PDIP sendiri sudah terbukti banyak keluaran sebagai alumni dari napi korupsi. Gitu loh. Jadi kalau Mama 9 ini nanti kena, ya memang mereka udah prediksi mereka pernah dapat duit nggak benar gitu loh, duit habis menggarung dari rakyat Bang, gitu loh. Jadi nggak, menurut saya kalau itu yang dia omongin mungkin ada benarnya, tapi karena memang kesalahan kader-kadernya Bang, gitu loh. Mereka merasa bahwa bukan karena balas dendam Pak Jokowi gitu. Saya rasa enggak ya, Pak Jokowi ngapain balas dendam Bang? Pak Jokowi berhasil sebagai presiden ya kan 2 kali. Untuk urusan di politik beliau sudah mencapai titik tertinggi yang nggak bisa disamain oleh baik event presiden manapun ya kan di Republik kita ya. Udah mencapai yang saya bilang tadi, wali kota, terus gubernur, presiden 2 kali yang dipilih rakyat, terus masyarakat juga puas dengan kinerja Pak Jokowi, terus kemarin mendukung Prabowo Gibran juga jadi istilahnya soulmate-nya beliau Pak Prabowo jadi presiden, terus anaknya jadi apa namanya, dan wakil presiden, mantunya jadi gubernur, terus banyak orang-orang yang beliau dorong juga jadi bupati, wali kota, ada yang jadi menteri. Terus mau apa gitu loh. Tapi kalau umpama dari PDIP sendiri kita lihat kan harusnya mereka sadar diri gitu loh, ya kan. Jangan lagi arogan, jangan lagi menjelekkan orang, memfitnah orang. Dari kemarin kita lihat ya, waktu mereka FX Rudy ya kan menjelekkan Ibu Iriana, Pak Jokowi, terus Ahok ya kan, terus hampir semua lah teman-teman di PDIP itu. Hasilnya apa? Hasilnya Pilpres kemarin Ganjar kalah ya kan. Terus yang kedua, Pileg kemarin walaupun mereka juara 1 di legislatif, tapi secara perolehan suara ada penurunan persentasenya ya kan. Terus kemarin pilkada ya kan, udah diangkatlah Adiana Pitupulu katanya orang hebat, orang jago. Keo kan dia sebagai pimpinan koordinator untuk pemenangan pilkada. Terus waktu Pilpres Ibu Megawati berjanji bahwa mereka akan mengalahkan Prabowo Gibran dalam 1 putaran. Hasilnya juga 0, hanya 16% Bang. Jadi dari sini ke sini kita lihat lagi kemarin Hasto juga akhirnya ditangkap KPK yang mengalami nasib sial dan apes mereka. Pak Jokowi happy-happy aja gitu. Jadi buat apa juga kita membalas? Kalau menurut saya sih ya itu hanya terlontar ke kesalahan Pak Jokowi. Tapi kalau untuk Pak Jokowi membalas sih enggak ya. Jadi itu hanya sekedar kekesalan Pak Jokowi aja. Kesalahan aja. Bukan berupa benar-benar ada sebuah tindakan balasan yang akan dilakukan Pak Jokowi kalau difitnah lagi gitu. Kan kita teman-teman di apa yang dukung Pak Jokowi, terus kita udah sering minta Pak Jokowi itu membuat laporan, bahwa membuat laporan karena ini udah keterlaluan juga. Tapi kan selama ini kan nggak juga gitu loh. Jadi menurut saya itu hanya insidentil sesaat. Ketika ditanya ya mungkin Bapak juga kesel ya terlontarlah kalimat itu. Tapi kalau menurut saya, sepanjang saya mengetahui kondisinya Pak Jokowi, ya selama ini juga nggak ada pernah sih beliau membuat laporan polisi atau sudah berkoordinasi memanggil sejumlah tim hukum barangkali untuk merumuskan. Enggak, kita udah mencoba berkali-kali untuk mendorong itu. Bapak nggak mau gitu. Untuk yang kali ini pun enggak ya? Saya rasa enggak ya. Kalau dilihat dari ekspresi ya kan publik ini kan ya, karena Pak Jokowi itu kan memang
pendukung dan simpatisannya kan banyak sekali Bang Sil, dan itu tercermin di sosial media. Nah, dari sosial media itu kita menyimak teman-teman pendukung atau simpatisan Pak Jokowi ini benar-benar melihat sebuah reaksi yang sangat serius dari Pak Jokowi. Artinya apa? Pak Jokowi akan melakukan kickback lah ya ke Deddy Sitorus kah atau ke PDIP kah? Bisa dengan melakukan sifatnya attacking politik ya kan, atau yang sifatnya hukum gitu. Nggak seperti itu menurut Bang Sil? Ya kan gini Bang. Selama ini apa yang kalau saya ngobrol dengan Pak Jokowi memberikan prediksi, contohnya masalah 3 periode perpanjangan, ya kan hampir banyak di sekeliling Pak Jokowi mau Pak Jokowi 3 periode. Saya satu orang yang meminta jangan, ya kan. Terus waktu kemarin hampir semua juga minta Pak Jokowi membuat partai. Saya juga bilang, Pak, mohon maaf ya sebaiknya jangan, biar aja kalau mau bikin partai ini yang muda-muda. Dan terbukti kan apa yang saya diskusikan dengan Pak Jokowi ternyata terjadi gitu loh. Ya, 3 periode kan itu kan ternyata hanya omong-omong. Ya kan, Mbak Puan membantah bahwa belum pernah Pak Jokowi minta 3 periode atau perpanjangan. Ya kan, dan memang tidak ada bukti-bukti orang yang mengkonsolidasikan itu, Pak. Jadi ini kita cerita bahwa ini nggak ada. Sebenarnya masalah 3 periode sama perpanjangan itu, Bang, itu teman-teman DPR yang menginisiasi itu sebenarnya mereka akan merubah referendum itu agar ya kan undang-undang kita dirubah sehingga mereka juga bisa menjadi calon presiden gitu loh, ya kan, termasuk undang-undang pemilunya, Bang, agar presiden threshold itu bisa 0%. Sebenarnya itu Kan sudah. mana? Parliamentary. Oh dulu gitu. Ini saya cerita dulu, Ya. 2019, Abang, kejadian dulu yang orang sampai saat ini meyakini bahwa Pak Jokowi minta 3 periode atau perpanjangan. Tapi sebenarnya tidak. Dan sebenarnya mau dilakukan oleh teman-teman legislatif ini agar mereka juga bisa berselancar supaya bisa jadi calon presiden. Sebenarnya itu di balik layarnya, Bang. Nah, jadi saya bilang tadi, apa yang selama ini sering saya diskusi dengan Pak Jokowi, semua kejadiannya sesuai fakta, Bang, gitu loh. Tidak pernah saya ngomong-ngomong omong-omong ternyata nggak sesuai fakta, berbeda gitu loh. Saya masih mempunyai apa ya, kayak kemarin waktu pertemuan di Menteng ada 30 teman-teman relawan menginginkan Pak Jokowi membentuk partai. Ya kan, saya bilang ya selama ini kalian beranggapan Pak Jokowi mengambil alih Golkar melalui Bahlil. Ngapain lagi kalian suruh Pak Jokowi bikin partai? Kan lucu, Bang. Sedangkan saya selama ini yang mengatakan bahwa ketika dulu Demokrat mau diambil alih Muldoko, termasuk Golkar diambil alih oleh si Bahlil, itu urusan mereka gitu loh, bukan urusannya Pak Jokowi. Bukan atas skenario dari Pak Jokowi ya, yang gitu selama loh. ini ditafsirkan kan seperti itu. Iya. Nah, dan akhirnya kan kayak kemarin teman-teman 30 orang dari 29 semuanya mendukung Pak Jokowi membuat waktu kami makan ya partai. Saya satu orang yang menolak. Dan Pak Jokowi menghargai itu di depan teman-teman. Ya, walaupun Bang Silver ini satu suara, tapi saya dengar Bang Silver juga. Gitu, Bang. Jadi selama ini yang saya lihat ya, bukan saya bilang saya ini hebat atau apa, tapi memang mungkin Pak Jokowi, terus kayak kemarin Pak Prabowo, ya kan, ketemu saya, ya kan. Mereka mengetahui bahwa apa yang saya gagas atau apa yang dalam pemikiran saya ketika diskusi itu adalah murni, bukan dalam rangka saya menjilat mereka untuk yang akhirnya bisa-bisa mencelakakan mereka, gitu, Bang. Contoh ya kan, Pak Jokowi sendiri ngomong bahwa beliau suka saya tampil di podcast. Kemarin Pak Prabowo juga bilang begitu, gitu, Bang. Jadi saya tidak meyakini bahwa Pak Jokowi akan membuat laporan secara hukum lah, enggak. Belum sampai ke situ ya. Belum. Tapi itu sudah menjadi sinyal sebenarnya untuk juga PDIP harus juga sudah keluar warning nggak? Setidaknya hanya warning barangkali ya. Ya, tapi menurut saya biarkan saja gitu loh. Kalau ini ya kita tangkis dengan apa ya, data atau fakta ataupun bukti-bukti yang benar.
Karena kan rakyat udah menghukum mereka, Bang. Kan Deddy Sitorus juga mengaku terbuka kalau Pak Jokowi ingin tahu siapa namanya, ya kan? Saya akan ajak nanti ngopi-ngopi katanya. Ngapain ngopi-ngopi sama orang Sutrisno? Abang lihat aja kalau dia ngomong, ya kan matanya melotot, mukanya jelek sekali loh, Bang. Pak Jokowi nggak akan tertarik gitu? Enggak lah, siapa dia? Siapa dia, Bang, gitu. Ya demi sebuah informasi barangkali memang dekat. Jadi tahu kan Pak Jokowi. Ya deh, nggak ada, Bang, Abang. Jadi Sitorus biar saya tahu siapa nama utusan. Ini bohong besar. Tipu-tipu, omon-omon. Dan dia ini nothing gitu loh. Ngapain kita mesti urusin beliau, si Deddy gitu loh. Pak Jokowi lebih baik kan urus rakyat, ya kan, ngurus Pak Prabowo, Mas Gibran. Jadi nggak ada gunanya, Bang, ketemu sama orang ini. Lihat aja mukanya, muka stres gitu loh, Bang. Ya kan, penuh kebencian tuh kalau dia ngomong tuh, mukanya tuh penuh kebencian, sumpah serapah, ya kan. Mungkin dia ngomong mulutnya bau banget itu, Bang. Itu. Nah, dia juga kan menghasut, bahkan menghasut kepada presiden agar menghindar untuk berkomunikasi lagi dengan Pak Jokowi. Emang siapa dia? Itu nggak akan digubris juga oleh Presiden Prabowo? Ya nggak mungkin lah, jangankan dia, bosnya dia, ya majikannya dia, ya kan, mereka ini kan hanya petugas partai atau jongosnya Megawati Soekarno Putri, ya kan. Itu aja nggak didengar oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi, mau kau lagi, ya kan? Siapa lu gitu loh? Enggak, Bang, karena bukan. Jadi ini, saya rasa Pak Jokowi atau Pak Prabowo pasti akan mendengar siapapun rakyat kita, even rakyat jelata ya. Ya saya ini siapa gitu, tapi bisa dipanggil Pak Jokowi, kemarin dipanggil Pak Prabowo, kemarin dipanggil Pak Mas Gibran dalam hari yang sama. Tapi kan mungkin mereka memanggil kita atau masyarakat yang lain karena kan ada nilai-nilai kebenaran di situ. Ada nilai-nilai ada gagasan-gagasan yang untuk bagaimana kita menyatukan bangsa atau berjuang bersama untuk Indonesia yang maju. Kalau penyinyir ini mau dipanggil, Bang, mau buat apa gitu loh. Kemarin aja kita lihat Bu Mega memerintahkan jangan ikut retret. Pak Prabowo nggak bergeming, ya kan? Nggak ada tawar menawar, ya kan?